Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut asusila dilakukan guru, mahasiswa dan pelajar di Kota Serang berunjuk rasa di halaman sekolah. Geger, warga Cisauk temukan mayat wanita terborgol di semak-semak. Indonesia Tiup Festival 2025, panggung apresiasi untuk musisi. Warga kampung Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, geger setelah salah satu warga menemukan mayat wanita dengan tangan terborgol. Diperkirakan mayat tersebut sudah lebih dari 1 hari karena kondisi yang sudah mulai membusuk. Awalnya warga mencium bau busuk. Saat dilakukan penyisiran, didapati sesosok mayat dalam keadaan tertutup semak-semak. Warga langsung melaporkan penemuan jenazah ini ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi datang ke lokasi penemuan mayat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil olah TKP, tidak ditemukan identitas yang berhubungan dengan korban. Polisi juga belum bisa memastikan penyebab kematian mayat yang kondisi tangannya terborgol tersebut. Kondisinya ya badan sebenarnya utuh, tapi untuk muka dan sebagainya sudah membusuk ya, tidak bisa dikenali. Terkait informasi tangan terborgol itu betul Pak? Betul, setelah dicek, kita identifikasi di TKP ditemukan bahwa korban tangannya ke belakang terborgol. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Sementara itu, kasus ini pun sudah dalam penanganan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Setiap orang tua pasti menginginkan merawat anaknya di tempat yang layak dan nyaman. Namun karena keadaan yang memaksa, seorang ibu terpaksa merawat balitanya di balik jeruji besi. Setelah 8 bulan berselang, sang ibu bernama Siti Nazia dan putrinya akhirnya bisa bernafas lega setelah keluar dari balik jeruji besi. Sebelum keluar dari rutan Serang, petugas rutan pun memeriksa sang anak yang saat ini berusia 1 tahun. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Siti Nazia pun dipersilahkan meninggalkan rutan kelas 2B Serang. Siti Nazia sebelumnya divonis 12 bulan dalam kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 30 juta rupiah pada tahun 2024. Ketika vonis dibacakan, sang anak baru berusia 4 bulan. Mempertimbangkan alasan kemanusiaan, Kepala Rutan Serang memberikan keringanan kepada Siti Nazia dengan memperbolehkan untuk membawa balitanya diasuh dan disusui di rutan. Pihak rutan memberikan fasilitas khusus bagi Nazia untuk bisa mengasuh anaknya di rutan. Jadi yang bersangkutan itu putusan pengadilannya 1 tahun dan waktu yang bersangkutan masuk itu anaknya umur 4 bulan. Dan untuk pelayanan yang bersangkutan selama di dalam, kami dari pihak rutan melayani yang bersangkutan terutama untuk anaknya karena kondisinya masih Siti Nazia bisa keluar dari penjara setelah mendapatkan cuti bersyarat karena masih mengasuh anak dan berperilaku baik selama di rutan. Selama berada di dalam rutan, Siti mendapatkan bantuan dari sesama warga binaan agar tetap bisa merawat buah hatinya. Semuanya ya berkat penjaga di sini semua juga sih gitu. Ya saya sangat berterima kasih sama penjaga rutan, sama kepala rutan, semuanya yang ada di sini gitu kan. Berkat mereka juga yang memberikan semuanya gitu untuk sport anak saya gitu ya, kebutuhan semua ditanggung mereka semua gitu. Membawa anak dan mengasuh balita secara hukum diatur dalam Undang-Undang Permasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan, narapidana wanita yang memiliki anak di bawah umur 3 tahun diperbolehkan membawa anaknya dalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.
Saat ini, angka kenakalan remaja semakin meningkat, seperti tawuran, narkotika, dan pergaulan bebas. Sebagai bentuk langkah pencegahan, pemerintah Kota Tangerang menggelar seleksi Duta Genre 2025. Kegiatan ini digelar dengan tujuan memberikan ruang kepada para remaja agar terlibat aktif dalam kampanye positif tentang kesehatan mental, pergaulan sehat, dan pendidikan seksual. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 remaja dari berbagai sekolah, mulai dari tingkat sekolah menengah pertama, menengah atas hingga mahasiswa. Mereka mengikuti kegiatan ini dengan semangat tinggi dan akan bersaing untuk menjadi duta genre dan menjadi duta edukasi di lingkungan sekolah dan kampus. Para peserta diuji kemampuannya menyampaikan pesan-pesan positif yang menginspirasi remaja untuk hidup sehat, menjauhi narkoba, dan tidak terlibat tindak kekerasan atau seks bebas. Seleksi Duta Genre merupakan langkah nyata dalam membentuk remaja tangguh yang bisa mengambil peran aktif mencegah kenakalan remaja dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Salah satu upaya kita bersama pemerintah Kota Tangerang dan para kepentingan ya untuk membangun sebuah kota menuju masyarakat kota yang sejahtera. Kita sekarang melakukan seleksi duta genre. Generasi berencana, diharapkan anak-anak muda sekarang ini menjadi motivator, memberikan motivasi. Setelah melalui berbagai tahap penilaian, para finalis terbaik akan dipilih menjadi duta genre tingkat kota dan akan mendapatkan pembinaan lanjutan serta terlibat langsung dalam berbagai program kampanye kesehatan reproduksi dan pendidikan remaja di Tangerang maupun di lingkungan mereka. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.